Belakangan ini masyarakat digemparkan oleh temuan tim peneliti Institut Teknologi Bandung tentang adanya potensi gempa megatrust yang menyebabkan tsunami dengan tinggi gelombang hingga 20 meter. Ini karena adanya pergerakan lempeng tektonik yang cukup aktif di wilayah Indo-Australia dengan Eurasia di selatan Pulau Jawa. Jangan panik dulu ya. Kabar ini tentunya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru mengajak kita semua untuk waspada. Karena Indonesia memang wilayah yang sering terjadi gempa bumi, baik karena banyaknya aktivitas gunung berapi ataupun gempa tektonik. Mengapa terjadi tsunami? Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Tsunami berarti gelombang di pelabuhan yang diasumsikan berasal dari arah laut. Ada beberapa hal yang menyebabkan tsunami. Yang pertama adalah gempa tektonik. Bumi sebenarnya terdiri dari banyak lempengan seperti puzzle yang tersusun dari lempengan-lempengan yang mudah bergerak atau bertumbukan satu sama lain. Pergerakan dan pergeseran antar lempeng inilah yang menimbulkan gempa tektonik sehingga berpotensi menimbulkan tsunami jika terjadi pada lapisan bumi di dalam laut. Sekitar 80% tsunami disebabkan oleh gempa bumi tektonik semacam ini. Pergerakan pada zona megatrust inilah termasuk gempa bumi tektonik. Mega artinya besar dan trust artinya dorongan. Zona megatrust sebenarnya sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa karena tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Zona yang merupakan batas tumbukan antar lempeng saling mendekat disebut zona subduksi. Nah, dalam perkembangannya, zona subduksi disebut patahan naik yang besar yang kini populer disebut sebagai zona megatrust. Jika terjadi gempa besar di zona ini, maka bisa berpotensi terjadinya tsunami. Selain karena gempa bumi tektonik, tsunami juga bisa disebabkan oleh adanya tanah longsor, aktivitas vulkanik, dan ledakan besar atau jatuhnya meteor. Tanah longsor, baik yang terjadi di bawah laut maupun di daratan, memindahkan material seperti bebatuan ke laut. Karena longsor di bawah laut sering terjadi akibat gempa dan memperparah gangguan pada air setelah gempa. Fenomena ini dapat menyebabkan tsunami meski terjadi seperti gempa yang bermagnitudo kurang dari 7. Penyebab tsunami lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama dari gunung berapi yang berada di dekat atau di bawah permukaan laut. Ini terjadi saat letusan Krakatau 1883 yang mengakibatkan tsunami setinggi lebih dari 40 meter. Ada juga penyebab tsunami yang lebih langka dan jarang terjadi, diantaranya benturan benda besar ke dalam air akibat ledakan senjata. Ini berarti disebabkan karena faktor manusia. Selain itu, jatuhnya meteor dari luar angkasa bisa juga memicu gelombang air dan tsunami. Efek tsunami yang terjadi mirip dengan tsunami letusan gunung berapi.